sudah ada klausul arbitrase, tapi dia tetap ajukan ke PN Jakarta Pusat. PN Jakarta Pusat sih tetap menolak gitu klausul itu, gugatan itu, karena dianggap arbitrase yang berwenang. Tapi kenapa masih tetap ada walaupun sudah ditolak terus gitu? Itu sebenarnya lebih kepada pertimbangan yang non legal yang nanti mungkin akan saya bahas. Tapi di sisi lain, sebenarnya dalam New York Convention yang sudah ditulis di dalam undang-undang arbitrase sendiri itu sudah jelas bahwa permasalahan di arbitrase itu bukan masalah kontestasi saja. Artinya karena bukan kontraktual maka dispute-nya kontestasi, tidak. Karena clear di situ. Perbuatan melawan hukum juga bisa dijawab. Jadi beda kontraktual pernah di undang-undang arbitrase, seingat saya di pasal-pasal awal itu ada di pasal 2. Jadi artinya semuanya harus melalui arbitrase kalau memang dari awal sudah sepakat gitu. Jadi ada kontraktor tambangan, kemudian ada pemegang KP, ini sebelum ini ya, sebelum undang-undang yang baru. Kemudian ternyata untuk melaksanakan proyek pertambangan itu kontraktornya ini melakukan financing dari anak perusahaan, dengan dibantu anak perusahaan dari pemegang KP. Sudah jelas ada klausul arbitrasenya, tapi karena si kontraktor mungkin merasa nilainya tinggi atau ingin membuat bargaining position yang lebih dan lain-lain, dia mengajukan gugatannya atas dasar kita batalkan karena dalam perjanjian tidak diatur mengenai waiver ketentuan 1266 itu kan pembatalan harus memintakan kepada hakim ya, tidak di pengadilan. Sebenarnya itu sifatnya sih bingung atau memaksa ya, nggak bisa dikesampingkan. Prakteknya kita sering sekali menemukan waiver artikel 1266, 1267 gitu. Tapi terlepas dari masalah itu, pasal 4 undang-undang arbitrase sebenarnya enggak jelas juga apakah sebenarnya pembatalan perjanjian itu bisa diarbitrase atau tidak, itu domainnya siapa gitu. Jadi dalam hal seperti itu mereka tetap menganggap ini bisa dibawa ke pengadilan, apalagi ada pihak ketiga lain yang terlibat yang sama sekali tidak terikat perjanjian arbitrase. Undang-undang arbitrase sendiri sebenarnya sudah menyembatani itu. Kalau ada pihak ketiga maka bagaimana? Saya contek dulu ini. Oke, dalam hal ada pihak ketiga, maka sebenarnya arbiter bisa mempertimbangkan apakah pihak ketiga itu bisa ditarik atau tidak dalam perkara. Namun memang terbatas apabila pihak ketiganya mau ikut dalam perkara itu. Ya, hal seperti ini kemudian dimanfaatkan untuk bisa bargaining position. Oke, kita bawa ini pengadilan aja. Oke, itu tadi mudah-mudahan. Oke, gugatan PMH mengenai pelanggaran hukum menjadi sebelum arbitrase. Oke, ini saya melihat beberapa case yang pernah terjadi. Kasus ConocoPhillips melawan Sabta, bisa di search, itu gampang sekali. Perkara gugatan Sabta ini kontraktor dari ConocoPhillips. Ini kalau nggak salah tentang ringnya gitu lah, servis itu. Mereka sudah sepakat berarbitrase, tapi mereka tetap gugatnya ke pengadilan. Dasarnya apa? Katanya yang kita permasalahkan perbuatan non-hukum, non prestasi. Tolak hakim, selesai case-nya. Eksepsi absolut dikabulkan. Mereka mengajukan gugatan baru lagi. Tetap pihaknya sama. Ada penggugatnya Sabta, penggugatnya Conoco. Tapi Sabta muncul lagi, ada pihak satu lagi yang digugat. Yang saya nggak tahu itu sebenarnya keterkaitannya apa. Tapi dengan adanya penambahan gugatan, maka nggak jadi Indonesia hidup, karena pihaknya berbeda. Gitu. Dan dalam gugatan yang kedua ini eksepsi absolut ditolak. Dan bahkan sampai putusan akhir
itu kalau pemilu dikalahkan gitu, seingat saya. Saya tidak mengerti lagi apakah sampai Mahkamah Agung itu akhirnya diputus tetap arbitrase berwenang atau tidak. Tapi artinya dengan adanya hal-hal seperti ini menjadikan presiden bahwa pengadilan itu masih membuka kemungkinan bagi para pihak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan walaupun memberikan arbitrase. Kalau ada yang mengikuti perkara Indakiat Pulp Paper, nah itu lebih fantastis lagi sebenarnya. Perkara ini mengenai debitur yang menggugat krediturnya. Jadi engineering terhadap financing dari bisnis yang ada itu memang cukup complicated dan mereka menggunakan hukum asing waktu itu, kan? Dan ada vehicles-nya juga sebagai tax haven dan lain-lain. Penggugatnya ini debitur merasa bahwa aneh kalau misalnya debiturnya bukan saya, tapi Indakiat BV-nya gitu ya. Tapi kenapa asetnya Indakiat Pulp Paper yang kemudian dijadikan jaminan? Nah, perkara ini kemudian dibawa ke Pengadilan Indonesia dengan domisili gugatannya di mana jaminan itu berada. Ini pakai asas flexi ya, jelas dalam kontraknya hukumnya hukum Amerika, New York kalau nggak salah ya. Kemudian arbitrasenya udah di New York City ya, dan itu ditolak. Seringkali hal-hal seperti ini terjadi sebenarnya bukan untuk bisa mencari kepastian hukum. Ya mohon maaf, litigasi kadang digunakan sebagai alat untuk memberikan posisi tawar yang lebih baik dalam beberapa kasus. Jadi kalau kemarin saya baca juga itu debiturnya Permata bisa menang sama Bank Permata sampai Mahkamah Agung. Sekarang Permatanya ngajuin PK. Kalau kayak gitu sudah sering. Supaya ada range negosiasi untuk bisa, oke, jadi utang saya bisa rekapnya berapa banyak. Prakteknya itu efektif gitu. Dan mohon maaf, beberapa case yang saya lihat dari pengacara Sudirman itu yang sangat ketop, sering majelis hakim itu memutus adanya perbuatan melawan hukum dikabulkan, terbukti, tapi sama sekali tidak ada kerugiannya. Jadi penggugat itu berhasil membuktikan bahwa memang para tergugatnya yang sampai 46 jumlahnya itu melakukan perbuatan melawan hukum, tapi tidak satu pun perbuatan melawan hukum itu yang diputus oleh majelis menimbulkan kerugian kepada penggugat. Jelas-jelas pasal 1365 itu dapat unsur kan perbuatan melawan hukum, kemudian harus ada kerugian, ada kausalitas antara perbuatan yang melanggar itu dengan kerugian yang timbul. Kausalitas ini nggak pernah ada berarti kan? Dan perkara ini Indakiat ini menang sama Mahkamah Agung. Ya, di sini ini terlepas dari supaya bisa seperti apa, tapi ini fakta yang terjadi. Jadi memang dalam banyak case orang kalau mau selesaikan mau arbitrase atau pengadilan kadang nggak berpikir masalah formilnya saja, ini harus gugatannya kemana gitu, tapi lebih melihat strategi kita mau ajukannya apa. Saya bisa kasih contoh dokumen yang mengenai ini, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengenai penolakan pemberhentian absolut. Saya mohon maaf nggak bisa sebutkan nomor nama pihaknya gitu ya, pengadilan mana. Tapi ini saya quote dari putusan yang memang masih ada, perkara masih berjalan gitu, jadi saya nggak bisa sampaikan pihaknya. Nah, ini yang seperti saya sampaikan tadi, pertimbangan majelis hakimnya jelas bahwa ini nggak bisa diarbitrasikan karena tentang batal perjanjian. Batal perjanjian itu domain pengadilan. Jadi entah ini masalah itu dari pengadilan dan arbitrase atau bagaimana, tapi ya ini pertimbangan hukumnya. Ya, case-nya ini sih sebenarnya mengenai jual beli saham kalau nggak salah saya. Jadi ini jual beli saham, ada mau akuisisi gitu ya, akuisisi udah buru-buru nanti keburu diambil orang lain lah, kakinya kayak bagus sih, strategis lagi.
langsung dibayar, tapi ternyata yang pihak yang menerima pembayaran itu bukanlah pemegang saham saat ini. Dia pernah menjadi pemegang saham. Di dalam proses negosiasi itu ternyata di tengah-tengah jalan dijual juga sudah sahamnya ke orang lain. Di tengah ini dia melihat oke, ini penawaran lebih bagus, dia lagi proses untuk tarik lagi, batalin yang perjanjian lama. Tapi kan sudah dibuat, akhirnya diproses di Kemenkumham. Bahkan Kemenkumham sendiri sudah mengumumkan berita-berita siapa pemegang saham yang baru. Otomatis si buyer yang baru ini yang tahu belakangan, ini nggak bisa nih, harus dibatalin gitu ya, diminta kembaliin uangnya, nggak mau. Katanya itu lanjutan yang saya proses pembatalan yang sebelumnya. Saya proses, saya bisa pastikan sahamnya saya lagi, jadi nanti kita bisa lanjut jual belinya. Tapi kalau sudah nggak mau karena ada ikat tidak baik, maunya dibatalin aja, kembali status quo aja, kembali uangnya. Terus dia lihat klausulnya apa dalam perjanjian, pilihnya di siap. Kemudian Singapura lagi. Yang hitung-hitung biaya di siap dengan uang yang dia keluarkan, belum lagi nanti eksekusi di Indonesia dan lain-lain, biaya lawyernya apa, nggak worth it lah. Nggak worth it kalau saya bawa perkara ini ke siap. Akhirnya pembuatnya cari konsul yang mau membawa perkara ini ke pengadilan negeri. Saya di Kalimantan, sini sidangnya. Jadi kadang penentuan tentang upaya hukum yang akan ditempuh itu sangat didasarkan pada banyak hal gitu. Saya ini bisnis judgment juga gitu ya. Tapi strategi seperti ini apakah efektif atau tidak itu dikembalikan pada prinsipal. Pasti hukumnya sudah clear seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, ini kurang lebih yang tadi saya sampaikan. Nah, ada beberapa hal yang sebenarnya selalu dianjurkan ya, bahkan yang didorong. Saya